Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang tema 4 globalisasi, subtema 1 pembelajaran 1 muatan materi IPS. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita langsung masuk ke dalam materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Jadi, apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses meleburnya batas-batas antar negara di dunia sehingga antara negara satu dengan yang lain menjadi tanpa batas. Globalisasi mencakup dalam berbagai bidang, antara lain A. Bidang pendidikan, B. Bidang ekonomi, C. Bidang politik, serta D. Bidang sosial budaya. Berikut adalah contoh globalisasi dalam bidang pendidikan, antara lain A. Pertukaran pelajar antar berbagai negara, B. Tumbuh berkembangnya les daring atau les online, C. Mengenal pembelajaran daring. Dan berikutnya, contoh globalisasi dalam bidang iptek, antara lain A. Terciptanya pesawat terbang, B. Munculnya berbagai model handphone dan laptop, C. Tersedianya internet, D. Mulai berkembangnya layanan transportasi online. Berikutnya, contoh globalisasi dalam bidang budaya, antara lain yang pertama, berkembangnya kebudayaan asing, yang kedua, adanya kesamaan gender, yang ketiga, melunturkannya sikap gotong royong, dan yang keempat, meningkatnya sikap individualis di masyarakat. Selanjutnya, contoh globalisasi dalam bidang politik, antara lain meningkatnya kerjasama antar berbagai negara, terbentuknya berbagai organisasi-organisasi regional maupun internasional, dan mulainya intervensi dan campur tangan dari negara lain. Dan yang terakhir, contoh globalisasi di bidang ekonomi, antara lain A. Munculnya kegiatan ekspor-impor di berbagai negara, B. Munculnya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, C. Meningkatnya penjualan online. Ternyata globalisasi itu memiliki dampak yang besar bagi kehidupan kita loh. Apa aja sih dampak positif globalisasi? Berikut dampak positif globalisasi. Yang pertama, meningkatnya pasar untuk produk dalam negeri. Yang kedua, meningkatkan pembangunan negara. Yang ketiga, meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, dan sportif. Yang keempat, berkembangnya turisme dan pariwisata. Wah, ternyata banyak juga dampak positif dari globalisasi. Menurut anak-anak, manakah yang sudah berhasil diterapkan dalam kehidupan kita? Hal dasar yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita yaitu seperti etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, dan sportif. Sehingga akan membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Ternyata banyak juga loh dampak negatif dari globalisasi yang harus kita hindari.
Apa aja sih dampak negatif dari globalisasi? Berikut dampak negatif globalisasi. Yang pertama, maraknya penyelundupan barang yang dilarang ke Indonesia. Yang kedua, terjadinya sikap mementingkan diri sendiri atau individualisme. Yang ketiga, menghambat pertumbuhan sektor industri. Dan yang keempat, mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara. Ternyata begitu banyak dampak negatif dari globalisasi. Menurut anak-anak, manakah yang sudah terasa dampak negatif globalisasi dalam kehidupan kita? Sehingga kita bisa menghindari dampak negatif dari globalisasi. Berikutnya, kita akan membahas tentang keberagaman ekonomi. Apa sih keberagaman ekonomi? Keberagaman ekonomi adalah kondisi di mana terdapat berbagai jenis kegiatan ekonomi dari pelaku ekonomi di lingkungan masyarakat. Ada juga faktor yang menyebabkan keberagaman ekonomi di masyarakat loh, antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan perkembangan ilmu dan teknologi. Berikutnya, beberapa manfaat dari adanya keberagaman ekonomi di dalam kehidupan masyarakat. Antara lain, yang pertama, membuka lapangan pekerjaan yang baru. Yang kedua, menumbuhkan sikap menghormati dalam pergaulan sehari-hari. Misalnya, jika dengan teman yang berbeda status ekonomi, kita tidak boleh merendahkan. Seharusnya kita peduli, menghormati, dan menghargai status ekonominya. Lantas, bagaimana sikap kita dalam menghadapi keberagaman ekonomi? Sebaiknya kita tetap menghargai atau menghormati setiap perbedaan latar belakang ekonomi tersebut. Pasalnya, setiap orang mempunyai peran ekonomi masing-masing. Jangan sampai perbedaan ekonomi menyebabkan perpecahan di negara Indonesia. Sejatinya, manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya, kita tidak dapat hidup sendiri. Maka dari itu, kita perlu kerjasama antar negara. Berikut macam-macam kerjasama Indonesia dengan negara di kawasan Asia Tenggara di era globalisasi, antara lain. Yang pertama yaitu kerjasama bilateral, yaitu kerjasama antar dua negara. Yang kedua, kerjasama regional. Apa itu kerjasama regional? Kerjasama regional yaitu kerjasama yang dilakukan beberapa negara di kawasan atau wilayah yang sama. Contohnya, ASEAN, kerjasama negara-negara di Asia Tenggara. Dan yang ketiga, kerjasama multilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Biasanya, kerjasama ini mencakup banyak bidang, mulai dari bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang pendidikan, dan bidang politik, serta pertahanan dan keamanan. Dari berbagai macam kerjasama sebelumnya, terdapat manfaat kerjasama antar negara. Contohnya di bidang budaya, yaitu sebagai sarana untuk memperkenalkan budaya yang dimiliki oleh suatu negara kepada negara lain, bahkan kepada dunia. Ternyata Indonesia juga memiliki peran dalam berbagai bidang kerjasama, contohnya bidang sosial budaya.
Apa aja sih peran Indonesia dalam bidang sosial? Berikut peran Indonesia di bidang sosial budaya di lingkup Asia Tenggara atau ASEAN. Antara lain, yang pertama, mengadakan festival budaya negara-negara ASEAN pada acara ASEAN Culture Week. Dan yang kedua, adanya kerjasama di bidang sosial yang ditangani oleh Komite on Social Development atau Komite Pengembangan Sosial. Wah, tidak terasa ternyata kita sudah berada di akhir video. Berikut kesimpulan dari materi pembelajaran yang sudah kita bahas. Kesimpulannya, globalisasi memberikan dampak yang besar bagi kehidupan kita. Tetapi perlu diingat, kita harus bisa menyaring atau memilah-milah dampak apa yang akan terjadi pada diri kita, agar kita terhindar dari dampak negatif. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran tentang globalisasi. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.